Selamat pagi, Pak Dwi. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat berjumpa kembali ya. Selamat Idul Fitri. Oke, tadi sudah dijelaskan dengan Pak Dwi beberapa market mover ya yang bisa kita manfaatkan untuk pekan ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat tidak hanya dari wilayah zona Eropa, yaitu mengenai masalah Yunani yang kini masih kita tunggu ya untuk melakukan hasil votingnya untuk masalah bailout yang akan diterima oleh Yunani ya. Kemudian kalau dilihat dari peaknya di pekan ini kita sangat terkejut sekali dengan harga emas yang turun ya, mencetak level terendah itu 5 tahun terakhir ya. Kemudian untuk RBA kemarin juga ada monetary policy yang tetap mengutarakan peluang untuk pemangkasan suku bunga ini masih terbuka hingga akhir 2015 mendatang ya. Kemudian dengan Inggris, kalau kita lihat Inggris ini juga datanya sepertinya masih tertuju dengan komentar dari Gubernur BOE yang mengutarakan untuk masalah peluang kenaikan suku bunga. Untuk di Inggris ini paling cepat ada kemungkinan itu adalah di bulan November 2015 ataupun hingga ke Februari 2016 ya. Dan ini adalah hasilnya sangat positif untuk respon dari pergerakan dari mata uang Inggris. Kemudian tadi juga ada tentang dari Bank Sentral dari New Zealand, ini dipangkas suku bunganya sesuai dengan prediksi ekonom. Ya, meskipun para ekonom ini memprediksi ada pemangkasan ini sebesar 50 basis poin, namun tadi pagi ya, ini dipangkas sebesar 25 basis poin ya. Dan ini juga untuk mengatasi untuk masalah ekspor yang semakin turun untuk di New Zealand ya, ataupun tentang masalah dairy price ya, yang ada di sana juga mengalami penurunan. Ya, kemudian kita akan lihat dari emas. Ya, bagi rekan-rekan yang kemarin berlibur mungkin agak sedikit lengah ya, ini ada emas kemarin sudah turun di bawah level 1100 ya, yaitu tepatnya membentuk harga terendahnya itu adalah 1084 kurang lebih ya per troy ounce-nya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ada 3 alasan sebenarnya kenapa emas ini mengalami penurunan. Yang pertama jelas ini adalah ekspektasi mengenai kenaikan suku bunga ini yang mengangkat dolar semakin menguat ya, penguatan dari dolar ya yang akan dilakukan. Bahkan kalau kita melihat juga untuk gubernur dari The Fed juga mengutarakan sebelum akhir 2015 sangat besar peluang untuk The Fed melakukan kenaikan suku bunga ya. Kemudian alasan yang kedua ini juga dari Cina sendiri, PBOC yang tadinya hanya diam-diam saja sejak tahun 2009 belum pernah merevisi mengenai cadangan dari emas yang dimiliki oleh PBOC yang dimiliki oleh Cina, yaitu sebesar di 1054 ton tahun 2009, dan di hari Jumat kemarin ini PBOC mengutarakan untuk kepemilikan emas ini juga dari Cina di tahun 2015 ini sudah mencapai 1658 ton. Ya, jadi sebenarnya ada kenaikan sebesar 57% dari tahun 2009 sampai 2015 terakhir ya. Namun kalau kita melihat untuk masalah kenaikan ini, kalau kita rata-rata ini masih di bawah atau kurang lebih sekitar hanya sebesar 100 ton per tahunnya. Dan angka ini adalah kalau diperhatikan dari para ekonom ataupun dari para analis, ini adalah di bawah dari perkiraan dari mereka ya. Kemudian kalau dilihat juga untuk alasan yang ketiga, di hari Senin juga terdapat impact juga aksi jual yang besar-besaran, terutama untuk di Asia. Ya, di Shanghai Gold Exchange ini juga mengalami penurunan untuk masalah volume transaksi ya. Jadi kalau kita melihat hanya dalam waktu 2 menit saja, ya ini terjadi penjualan untuk di emas itu sebesar 33 ton, yaitu senilai 1,3 miliar dolar ya.
Nah, itulah alasan kenapa emas mengalami penurunan yang cukup dahsyat. Dan dengan penurunan ini sebenarnya kita dapat memanfaatkan untuk mengambil peluang dari pergerakan di market ya. Jadi kalau kita lihat semakin dari awal 2015, ya The Fed ini sudah mendengungkan untuk masalah rencana kenaikan suku bunga. Namun hingga pertengahan 2015, bulan Juli ini, masih belum melakukan apapun atau tidak ada kebijakan apapun mengenai kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed ya. Jadi kalau misalkan kita melihat semua orang berbondong-bondong itu untuk melakukan mengambil dolar untuk Amerika ya, menjadi aset safe haven ya. Ya, namun apakah penguatan dari dolar ini akan cukup bertahan lama? Kita akan melihat setelah The Fed melakukan aksinya ya. Dan sekarang kalau kita perhatikan dengan harga emas yang cukup dibilang rendah, dibandingkan kalau kita lihat harga tertinggi 2011 itu adalah di 1920 ya, dolar per troy ounce. Ya, sekarang harganya 1084, harga terendahnya. Ya, ini dapat menjadi salah satu alternatif juga yang bisa kita miliki untuk melakukan sebagai aset lindung nilai ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya owning gold is not about upside potential ya. Tapi ini juga bisa dimanfaatkan juga untuk minimizing risk to the downside ya. Jadi ada beberapa aset di bidang lain ya, misalkan kalau kita ambil contoh ini adalah untuk masalah saham di Indonesia misalkan ya. Dengan penguatan dolar terjadi pelemahan dari mata uang dari rupiah ya. Kemudian saham ini efeknya juga adalah mengalami penurunan. Di grafik yang sebelah kiri ini juga cukup dahsyat ya penurunannya. Hingga sekarang jika kita melihat untuk JKSE itu sudah mendekati levelnya 4.800 ya. Ya, ini adalah bisa dimanfaatkan untuk kembali memiliki emas. Ya, kemudian kalau kita ambil data yang lain, ya kita menyisihkan dulu untuk masalah inflasi ataupun untuk masalah pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kita akan melihat ini adalah gold cost production ya dari perusahaan-perusahaan mining gold ya. Dan kalau kita melihat ini adalah yang terendah itu adalah untuk Barrick. Ini adalah 566 dolar per troy ounce. Ya, kemudian yang paling tinggi jika kita melihat ini adalah Harmony Gold, itu adalah sebesar 1258 untuk cost productionnya ya. Jadi kalau kita melihat secara overall, secara average ini adalah kurang lebih di area 800 sekitar 800 dolar per troy ounce-nya. Ya, itu adalah angka yang harus kita persiapkan jika memang kita akan mengambil keputusan untuk beralih melakukan investasi untuk di emas ya. Nah, kalau kita mencoba untuk merekayasa membuat trading plans, ya kemudian kita akan mengukur dari segi analisa teknikal di sini. Ya, di sini juga terdapat Elliott Wave ya. Rekan-rekan bisa melihat di layar monitor. Ya, jika kita menggunakan Elliott Wave dengan kemarin rekor tertinggi 1920, berarti ini adalah wave 5 terakhir ya. Dan sekarang kita akan menuju untuk wave yang lebih kecil secara downtrend ya. Ya, jadi kalau misalkan kita asumsi di sini adalah A, ini adalah B, dan kemudian ini adalah menuju sedang ke yang C ya. Kemudian jika kita melihat untuk yang kecil juga sama, 1, 2, 3 ya di sini, kemudian 4 dan 5 ini akan sedang dikejar. Ya, kemudian jika kita mengambil garis yang lebih kecil lagi, di sini mungkin saya akan coba di sini mengambil wave yang 1, 2, 3, 4 dan sama 5 ini adalah tujuan yang terakhir. Nah, kita akan melihat apakah harga terendah 1184 ini dilampaui untuk emas, yang berarti ini akan lebih ke bawah lagi. Ataukah dia akan coba untuk melakukan rebound dan disitulah pemberhentian dari wave 5 ya, atau wave C yang akan terbentuk. Ya, jadi secara jangka panjang ataupun sedikit agak menengah ya, jika kita perhatikan di sini
rekan-rekan juga sudah bisa sebenarnya untuk melakukan aksi melakukan buy position ya dengan ilustrasi untuk Elliott Wave yang ada di sini ya. Kemudian namun perlu diperhatikan juga untuk masalah jika kita menggunakan Fibonacci retracement ya, penembusan 61,8% ya, ini akan coba untuk ke Fibo yang berikutnya ya. Dan untuk tadi average gold cost production ini adalah kurang lebih di sekitar $800 per troy ounce-nya. Ya, nah nanti rekan-rekan bisa merancang untuk trading plan dan juga bisa menghitung untuk modal yang diperlukan jika ingin melakukan transaksi lebih cenderungnya ke long term ya. Nah, sekarang kita akan melihat untuk yang short term. Ya, 1084 ini kemarin sudah dites sekali lagi, berarti ada 2 hari, ini sudah dites 1084 dan masih belum mengalami penembusan ya. Nah, ini kita bisa ambil action dengan tujuan jika memang wave kelima ini seperti ilustrasi Elliott Wave tadi ini berhenti di 1084, ya maka tujuan untuk rebound pertama kali jelas itu adalah 1100, harus dilangkai terlebih dahulu sebelum dia coba kembali ke 1130 ya. Rekan-rekan mungkin ingat itu adalah harga terendah di tahun 2014 ya. Baru kemudian dia akan coba untuk ke 1142. Ya, namun jika 1184 ini mengalami breakout, bagi rekan-rekan ataupun kita semua yang melakukan transaksinya long term dengan dana yang sangat kecil ya, tidak besar maksudnya. Nah, ini 1084 jika mengalami penembusan, maka tujuan pertama ya jelas ini adalah kurang lebih ke area $997, atau kalau misalkan kita ambil setengahnya ini adalah di area 1044 ya. 1044 ini juga adalah harga tertinggi ya tahun 2009 ya kurang lebih ya. Itu untuk skenario nya. Jadi kalau kita perhatikan, rekan-rekan juga bisa memanfaatkan ini sebagai peluang untuk mengambil keuntungan dari pergerakan market yang besar ya, kalau saya pikir. Ya, itu mungkin untuk Mas, Pak Dwi, ada tambahan? Iya, terperhatikan dari dropnya gold yang secara tiba-tiba menyentuh ke 1084,61. Kira-kira untuk minggu ini atau akhir minggu ini hingga pada hari Jumat ini seperti apa Pak? Ibu. Mungkin ada fundamental atau hal lainnya yang memicu terhadap kenaikan gold hingga akhir minggu ini? Ya, kalau dari pergerakan awal market ini cukup dahsyat ya pergerakannya, sudah cukup besar dengan range rata-rata dari sebelumnya ini juga sudah terlampaui. Jadi kalau misalkan saya berpendapat untuk di pekan ini, ya ada kemungkinan ini masih tetap menahan, dan kalau dilihat data di minggu ini juga tidak terlalu besar, ya tidak terlalu banyak data Amerika juga, hanya trade balance ya tersisa dari New Zealand ya, itu saja. Jadi saya pikir ini masih akan menahan di 1084 dan akan coba untuk melakukan rebound ya, 1100 terlebih dahulu ini harus dilampaui. Ya, sampai ke tujuan 1130 ya, pertama ke sana. Ya, kemudian kalau saya ambil data juga, di sini juga dari Bloomberg, dari intelijen dari Bloomberg ini juga membuat perkiraan dengan data yang dirilis dari cadangan emas dari PBOC. Ya, ini juga intelijen Bloomberg ini mengambil data dari output domestik ataupun dari asosiasi emas dari Cina ataupun dari angka perdagangan yang sudah terjadi ya. Nah, ini ada kemungkinan untuk Cina sendiri ini akan melakukan penambahan itu cadangan emasnya itu adalah sebesar 3.500 ton. Ya, jadi kurang lebih hampir 2 kali lipat ya kalau misalkan kita melihat dari angka yang dirilis ya. Kemudian kalau misalkan kita melihat juga dari yang terakhir, Cina seperti kebiasaannya ya merilis tahun 2009 itu sebesar 1054 ton. Ya, dengan rilis data tersebut sebenarnya Cina ini sudah melakukan penambahan itu sebesar 450 sekian ton.
Ya, jadi kalau saya bilang dengan rilis yang dirilis oleh PBOC ini sebenarnya tidak mewakili 100% mengenai aksi yang diambil terutama dari Bank Sentral dari Cina tersebut ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari Rusia juga sama dengan adanya mengenai embargo kemarin ya, kemudian mengenai harga minyak juga yang mengalami penurunan. Rusia ini juga sudah mulai mengalokasikan cadangan devisanya dalam bentuk mata uang itu melakukan ke emas ya, meskipun emas Oke, Bu sekarang Desi. mengalami penurunan. Oke, Bu Desi. Ya, ya Pak Dwi. Ya, saya kira cukup menarik pergerakan di gold yang turun cukup drastis ya. Dipengaruhi ada beberapa faktor, salah satunya adalah persediaan dari China yang naik sebesar 50%. Saya kira juga mempengaruhi pergerakan pada saat ini, di samping volume transaksi yang mengangkat posisinya. Kemudian juga bagusnya data-data Amerika Serikat membantu untuk pergerakan harga gold semakin turun mendekati ke angka 1.900 dolar per troy ounce-nya. Saya rasa untuk morning briefing kali ini cukup sekian dikarenakan waktu kita terbatasi. Kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini adalah penurunan di gold dapat dimanfaatkan oleh kita untuk bertransaksi hingga pada akhir minggu ini, pada hari Jumat besok. Kemudian juga pergerakan dari currency yang lain cukup menarik untuk diamati juga dikarenakan terespon dengan data-data yang telah keluar maupun yang akan keluar hingga pada akhir minggu ini, pada hari Jumat ini. Oke, terima kasih atas partisipasi seluruh rekan-rekan untuk mengikuti morning briefing kali ini. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selamat pagi dan selamat bekerja.